Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Banyu Kembar, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya di sini menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 hingga 1.2 adalah yang pertama, belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, belajar nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang ketiga, belajar peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, mempelajari cara berpikir manusia supaya bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun sesuai kodrat yang dimiliki anak. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggeraknya sebagai pemimpin pembelajaran. P yang kedua, perasaan. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan katak dalam tempurung. Saat itu wawasan saya tentang pendidikan yang memihak pada murid masih sangat sedikit dan masih kurang luas. Saya merasa sangat senang dengan adanya eksplorasi konsep dengan fasilitator dan pengajar praktik, serta diskusi dengan rekan calon guru penggerak lain. Banyak pengalaman yang dapat saya terapkan dalam mendidik murid saya. Selanjutnya, terbukanya mindset saya bahwa peran guru adalah sebagai among yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. P yang ketiga, pembelajaran. Apa pembelajaran yang dapat saya ambil? Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran dengan teacher center lebih efektif. Selanjutnya, memberikan hukuman pada murid dapat menjadikan murid disiplin dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga, pemahaman konten materi lebih penting daripada penguasaan kompetensi murid. Yang keempat, saya adalah guru yang selalu menekan murid untuk mendapatkan nilai yang mencapai KKM. Nah, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran dengan student center lebih efektif dan bermakna bagi murid. Yang kedua, dengan memberikan hukuman tidak akan merubah murid untuk menjadi disiplin dan tanggung jawab, malah memberikan dampak negatif terhadap psikologis murid. Yang ketiga, lebih mengutamakan penguasaan kompetensi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh murid. Yang keempat, tidak hanya aspek kognitif saja yang diutamakan, namun aspek afektif dan psikomotorik juga harus seimbang. Dengan demikian, saya harus mampu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, bisa menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, berkolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk P yang keempat,
penerapan ke depan. Adapun rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, saya akan mengikuti BIMTEK, webinar maupun workshop, baik itu secara daring maupun luring. Yang ketiga, saya akan melibatkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman anak. Yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, saya akan mengevaluasi dan memperbaiki setiap pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik, Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Nusantara, pepatah mengatakan orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.